Selamat datang di Kamus Mancing. Kali ini Kamus Mancing akan membahas 70 istilah dalam dunia mancing. Yang pertama ada angler. Apa itu angler? Angler adalah sebutan untuk orang yang mempunyai hobi memancing atau pemancing ikan. Kemudian ada strike. Strike merupakan istilah yang dipakai untuk umpan yang disambar ikan. Kemudian ada casting. Dalam mancing, casting adalah tindakan melempar umpan atau iming-iming dengan menggunakan tali pancing keluar di atas air dengan menggunakan joran yang fleksibel. Teknik yang biasa dilakukan pemancing adalah dengan cepat mengibaskan tongkat dari belakang ke arah air. Kemudian ada ngetrik. Ngetrik adalah bergoyangnya pelampung saat umpan dimakan ikan. Kemudian ada cuming. Cuming adalah praktek memikat ikan saat memancing. Biasanya ikan seperti ikan mas atau ikan di laut dengan melemparkan cum ke dalam air. Cum adalah umpan yang terdiri dari racikan untuk menarik ikan. Kemudian ada mancing dasaran. Teknik mancing dasaran adalah salah satu teknik mancing merujuk pada cara paling umum dari teknik penangkapan ikan, yaitu teknik yang dipakai untuk memancing ikan di dekat dasar laut atau sungai atau danau. Kemudian ada ngoncer. Ngoncer adalah sebuah teknik mancing yang sangat unik karena umpan yang digunakan adalah ikan yang masih hidup. Target ikan yang ingin dipancing dengan menggunakan teknik ngoncer ini adalah jenis ikan-ikan seperti tenggiri, barakuda, dan lainnya. Kemudian ada trolling. Trolling atau pancing tonda merupakan pancing yang diberi umpan buatan dan ujung tali pancingnya dikaitkan pada kapal motor atau perahu. Kemudian ada mancing pasiran. Mancing pasiran atau bahasa kerennya sering disebut dengan surf casting merupakan aktivitas memancing yang dilakukan dari pinggir pantai. Biasanya target yang diincar pemancing bervariasi. Kemudian ada rock casting. Rock casting adalah memancing dari pinggir karang ke laut. Ini bisa menjadi teknik yang berbahaya dan merenggut banyak nyawa setiap tahunnya. Pemancing diharapkan menggunakan pelampung saat memancing di tepi karang. Kemudian ada popping. Popping adalah salah satu teknik mancing yang identik dengan drag-drag tinggi, di mana ikan akan menyergap umpan di permukaan air dan secepat kilat menghujam ke dasar yang rata-rata berada di spot-spot yang dangkal. Kemudian ada jigging. Jigging adalah teknik memancing dengan menjatuhkan lure hingga ke dasar laut dan mulai mengayun-ayunkan joran diimbangi dengan retrieving. Joran pada teknik ini sangat kaku karena dibutuhkan kekuatan untuk mengangkat ikan. Reel yang digunakan biasanya adalah reel spinning atau reel kelas hard action. Kemudian ada mancing garong. Mancing garong adalah mancing menggunakan kail garong dengan 5-6 mata kail. Bisa menggunakan umpan ataupun tanpa umpan. Biasanya kail garong digunakan untuk memancing ikan dengan mulut kecil seperti ikan baronang dan ikan kiper. Kemudian ada galatama. Galatama adalah sistem pemancingan yang bersifat lomba dan biasanya dijadikan sebagai ajang untuk mengasah keterampilan para pemancing.
Sebagai lomba, sistem Galatama menyediakan berbagai macam hadiah bagi pemenangnya. Kemudian ada mancing harian. Mancing harian merupakan tempat mancing ikan mas atau ikan air tawar lainnya yang dapat dikunjungi sewaktu-waktu oleh pemancing. Biaya tersebut adalah seharga ikan yang diturunkan pemancing. Mancing harian dimulai dari pagi hingga berakhir menjelang malam. Buka setiap hari dan umumnya ramai di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian ada mancing kiloan. Mancing kiloan merupakan kolam pancing yang disediakan pengelola kolam di mana ikan hasil tangkapannya ditimbang, baru kemudian dibayar sesuai dengan total berat ikan yang berhasil diperoleh. Kemudian ada kilo gebrus. Kilo gebrus adalah suatu perlombaan memancing yang mempunyai aturan bahwa setiap peserta diharuskan membawa ikan masing-masing dan ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam. Setelah itu, barulah perlombaan akan dimulai. Kemudian ada mocel. Istilah yang sering didengarkan manakala seorang pemancing strike dan dalam perjalanannya menggulung senar, tiba-tiba ikan terlepas. Secara naluriah, ikan yang terpancing akan meronta-ronta melepaskan diri dari tusukan mata kail. Kemudian ada boncos. Boncos adalah istilah mancing untuk para pemancing ikan yang pada saat memancing tidak mendapatkan ikan sama sekali. Kemudian ada joran. Joran pancing adalah alat pancing yang memiliki fungsi sebagai fasilitas untuk dudukan reel, tempat bertumpunya kenur atau senar, hingga untuk mengarahkan tarikan ikan. Joran pancing dapat menjaga tangan agar aman dari gesekan senar saat melawan kekuatan tarikan ikan. Kemudian ada reel. Reel pancing adalah alat silindris yang dipasangkan pada pancing yang digunakan pada pancing berliku dan tali pancing. Selanjutnya ada joran tegek. Joran tegek adalah joran yang tidak memiliki ring guide dan reel sheet. Penggunaan joran ini yaitu dengan mengikatkan senar di ujung joran, kemudian diberi pelampung kecil dan menggunakan mata pancing biasa atau bisa juga dengan kail garong. Kemudian ada handline. Handline merupakan alat tangkap pancing yang sangat sederhana. Pancing ini terdiri dari pancing, tali pancing, dan umpan. Jumlah mata pancingnya 1 buah, dapat juga lebih. Kemudian ada ngotrek. Ngotrek adalah mencari ikan untuk umpan mancing itu sendiri. Biasanya rangkaian ngotrek itu sendiri terdiri dari beberapa mata kail kecil yang berderet. Target ikannya bisa ikan selar, ikan tembang, ikan layang, ikan como, ikan kembung, dan ikan sangir. Kemudian ada neger. Neger sendiri merupakan kata aktif dari teger. Teger merupakan alat pancing tradisional khas Cilegon yang berbeda dengan alat pancing pada umumnya. Biasanya dari bambu dan senar lalu dipasangkan umpan dan ditinggal untuk diambil di kemudian hari. Kemudian ada ngoyor.
Ngoyor adalah mancing sambil berendam yang juga disebut dengan ngoyor atau nyobok, merupakan aktivitas mancing yang cukup banyak dilakukan di Indonesia. Kemudian ada ngurek. Ngurek belut adalah kegiatan memancing belut di sawah dengan menggunakan kail, diberi benang nilon, dan dimasukkan ke liang belut. Umpan yang digunakan biasanya adalah anak katak atau cacing tanah yang dicari di sawah biasanya sebelum kegiatan ngurek dilakukan. Kemudian ada rawe atau rawai. Rawe adalah metode penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan tali panjang yang disebut tali utama serta tali kail yang terpasang dalam jarak tertentu. Rangkaian rawe ini biasanya menggunakan ratusan bahkan ribuan kail dalam sebuah tali utama. Kemudian ada handle. Handle merupakan alat gulung pancing untuk menarik tarikan ikan. Kemudian ada drag. Drag merupakan mekanisme pada reel yang dibuat untuk mengendalikan reel. Misalnya pada settingan drag yang penuh atau maksimal, maka secara otomatis spool tidak akan berputar. Kemudian ada bait casting. Bait casting reel adalah penggulung senar pancing yang dirancang untuk teknik casting. Casting dilakukan dengan cara melemparkan dan menarik umpan yang dikaitkan di senar secara berulang-ulang hingga dimakan oleh ikan. Kemudian ada kenur. Kenur merupakan sebuah benang yang dipakai atau dibuat untuk memancing. Parameter penting dari benang pancing adalah panjangnya, bahannya, dan beratnya. Dan kenur untuk ujung pancing disebut leader, lebih kuat dan tahan putus dari gigitan ikan. Kemudian ada kail atau hook. Mata kail adalah salah satu alat untuk menangkap ikan yang paling populer dan digunakan untuk memancing. Mata kail digunakan sebagai tempat untuk menaruh umpan pancing yang pada zaman dahulu terbuat dari tulang dan kayu. Kemudian ada rigging. Rigging merupakan rangkaian kail yang bentuknya bervariatif dan memiliki banyak jenis yang disesuaikan dengan target ikan dan kondisi tempat pancing. Kemudian ada jig head. Jig head adalah mata pancing yang mempunyai kepala timah di ujung gagangnya, biasanya dikombinasikan dengan soft lure. Kemudian ada wireman atau caddy. Wireman adalah orang yang membantu memasangkan umpan dan menarik ikan ketika sudah naik ke permukaan dan mendekat ke darat atau kapal, atau biasa disebut dengan anak kolam. Kemudian ada necklin atau wire, atau di Indonesia dikenal dengan kawat necklin. Biasanya sering digunakan untuk memancing ikan-ikan yang memiliki gigi yang sangat tajam, sehingga dengan menggunakan leader pun belum cukup.
Kemudian ada kili-kili. Kili-kili adalah kompartemen penting dalam sebuah rangkaian pancing. Kili-kili berfungsi untuk meminimalisir benang melintir akibat perlawanan ikan yang berputar-putar. Kemudian ada crankbait. Crankbait adalah umpan buatan yang terbuat dari kayu atau plastik yang dibuat mirip ikan atau kadang belalang. Bagian kembung di dalam tubuh crankbait juga ditambahi dengan bahan sejenis metal yang akan berbunyi saat umpan ini bergerak di dalam air, sehingga menarik perhatian ikan. Kemudian ada soft lure. Soft lure adalah umpan plastik lunak, umumnya dikenal sebagai umpan plastik. Adalah salah satu dari berbagai umpan memancing berbasis plastik. Disebut demikian karena tekstur karetnya yang lunak dan lentur. Kemudian ada spoon. Spoon dalam arti harfiahnya merupakan sendok. Namun, dalam dunia mancing, spoon dikenal sebagai umpan penarik perhatian ikan karena memiliki bentuk hampir sama dengan ujung sendok yang berbentuk lengkung. Kemudian ada spinner. Spinner atau spinnerbait adalah salah satu dari keluarga umpan memancing yang mendapatkan nama mereka dari bentuk logam, sehingga berputar-putar seperti baling-baling ketika umpan sedang bergerak. Umpan ini menciptakan berbagai tingkat flash dan getaran yang meniru ikan kecil atau mangsa lainnya. Kemudian ada froggy. Froggy atau umpan kodok tiruan banyak digunakan oleh masyarakat yang sedang ingin memancing, terutama jika ingin memancing ikan gabus di sawah atau di danau. Umpan kodok tiruan ini biasa menjadi alternatif untuk Anda yang jijik atau takut memegang kodok hidup. Kemudian ada fly fishing. Fly fishing atau memancing dengan lalat adalah metode memancing yang menggunakan umpan ringan, disebut lalat buatan, untuk menangkap ikan. Teknik memancing ini menggunakan lalat buatan yang dilempar-lemparkan terus, lalu menunggu sambaran ikan. Kemudian ada capela. Capela merupakan umpan tiruan yang biasanya menyerupai udang-udangan dengan banyak kail pada satu sisinya dan biasanya dipakai untuk memancing cumi-cumi atau sotong. Kemudian ada live bait. Live bait merupakan umpan hidup yang digunakan untuk memancing. Biasanya ditargetkan untuk ikan-ikan besar. Live bait dapat menggunakan ikan kecil, ikan selar, anak bandeng, ikan mas, kodok, dan lainnya. Kemudian ada minnow. Minnow merupakan lure yang bekerja selalu di dalam air dan bergerak layaknya ikan-ikan kecil untuk menarik perhatian ikan yang lapar. Biasanya digunakan teknik casting untuk menggunakan minnow. Kemudian ada mancing ultralight. Mancing ultralight adalah memancing dengan menggunakan piranti pancing yang lebih kecil dari biasanya dan memiliki aturan setup tersendiri. Mancing dengan piranti ultralight terletak pada sensasi dan kenikmatan saat strike dengan ikan. Kemudian ada lip grip. Lip grip merupakan sebuah tang penjepit bibir ikan yang berfungsi untuk mengangkat ikan dengan mudah dan menghindarkan tangan Anda terkena bau amis atau menghindari ikan yang meronta-ronta saat dipegang.
Kemudian ada lapak. Lapak merupakan istilah yang digunakan untuk space atau tempat seorang pemancing, di mana lapak tersebut merupakan wilayah angler saat memancing. Kemudian ada mancing lobang. Mancing lobang adalah istilah mancing ikan mujair atau nila. Mujair atau nila dewasa terbiasa membuat sarang berupa lubang di dasar empang atau danau. Kemudian sarang ini oleh si jantan selalu dibersihkan dari segala kotoran dengan cara menggoser-goser badannya guna menyingkirkan kotoran. Cara memancing lubang adalah dengan rangkaian cotton bud. Kemudian ada fishing knot. Fishing knot dalam bahasa Indonesia berarti simpul. Knot merupakan elemen penting yang harus diperhatikan pada rangkaian pancing. Secara umum, knot dapat diartikan sebagai sebuah simpul yang digunakan untuk menyambung dan mengikat baik itu senar utama ataupun dengan kail. Kemudian ada kona head. Kona head sendiri terbuat dari bahan karet yang berbentuk menyerupai cumi-cumi. Dalam penggunaannya, bagian yang terbuat dari karet ini mampu mengambang dan membentuk gerakan seperti cumi-cumi yang hidup yang sedang berjalan. Biasanya umpan ini cocok digunakan dalam memancing dengan teknik trolling. Kemudian ada spot. Spot adalah lokasi mancing yang diyakini terdapat target ikan, di mana para angler terbiasa menyebutnya dengan istilah spot mancing. Kemudian ada babon. Babon adalah sebutan untuk ikan berukuran besar yang didapatkan angler saat memancing ikan. Babon biasanya berukuran lebih besar daripada ikan yang biasanya didapatkan. Kemudian ada ikan pita. Ikan pita adalah ikan yang dipasangkan pita. Biasanya ikan ini ada saat perlombaan sebagai hadiah jackpot bagi pemancing yang mendapatkan ikan ini. Hadiah bisa didapatkan berupa uang tunai atau hadiah lainnya saat perlombaan. Kemudian ada esen. Esen sendiri merupakan cairan aroma makanan yang berfungsi untuk menguatkan aroma pada umpan atau pelet. Esen ini umumnya digunakan pada adonan umpan untuk lomba-lomba mancing di kolam-kolam pemancingan Galatama, harian, bahkan kiloan. Kemudian ada umpan amis. Umpan amis adalah umpan beraroma amis yang dibuat pemancing untuk menarik ikan. Biasanya umpan ini terdiri dari bahan-bahan yang beraroma amis seperti ikan, belut, sarden, salmon, dan lain-lainnya. Kemudian ada umpan wangi. Umpan wangi ini hampir mirip dengan umpan amis, namun memiliki aroma yang harum yang biasanya berasal dari tumbuhan seperti pandan, vanili, dan wewangian. Kemudian ada korang. Korang adalah wadah untuk menampung ikan hasil tangkapan dari sungai. Korang adalah wadah untuk menyimpan ikan saat pemancing mendapatkan ikan agar ikan tetap segar dan tidak mati. Kemudian ada ngomset. Ngomset adalah memancing untuk tujuan menangkap ikan sebanyak-banyaknya, atau bisa juga disebut pemancing yang paling banyak mendapatkan ikan saat memancing.
Kemudian ada juara total. Juara total adalah juara yang didapatkan pemancing saat melakukan lomba dengan cara menghitung jumlah ikan yang didapatkan secara keseluruhan. Kemudian ada juara indukan. Juara indukan ini adalah juara yang didapatkan pemancing saat melakukan lomba dengan cara menimbang ukuran ikan terberat yang didapatkan atau istilahnya adalah indukan. Kemudian ada lure. Lure adalah istilah umpan tiruan atau umpan memancing artifisial yang dirancang untuk menarik perhatian ikan dengan menggunakan gerakan-gerakan, lampu, warna untuk menangkap ikan. Kemudian ada timah. Fungsi dari timah sendiri adalah pemberat pancing atau alat yang digunakan untuk menarik kail berisi umpan yang Anda pakai ke kedalaman yang Anda inginkan. Pada umumnya, pemberat pancing terbuat dari timah yang dicetak khusus ke dalam berbagai bentuk. Kemudian ada bubu. Bubu adalah suatu alat tangkap dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi, yang dipasang secara pasif dan didesain secara khusus, memungkinkan ikan masuk ke dalamnya dan sulit untuk keluar. Kemudian ada fish finder. Fish finder adalah alat dengan frekuensi tinggi yang digunakan untuk mencari kumpulan ikan. Alat ini dikembangkan selama Perang Dunia II. Alat pencari ikan tersebut menggunakan gelombang suara untuk melihat benda di bawah air. Kemudian ada angin baratan. Musim angin baratan adalah angin yang berhembus dari benua Asia ke benua Australia dan mengandung curah hujan yang banyak di Indonesia bagian barat. Hal ini disebabkan karena angin melewati tempat yang luas seperti perairan dan samudra. Pada musim ini, nyaris seluruh perairan seperti tidak ada ikannya. Kemudian ada rumpon. Rumpon adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap. Kemudian ada billfish. Istilah billfish mengacu pada sekelompok ikan predator berparuh. Jenis ikan yang dianggap paling kuat dalam olahraga mancing adalah jenis ikan berparuh. Kebanyakan dari jenis ini akan mempertontonkan atraksi yang cukup lengkap, menyelam, melompat, menari di permukaan, dan memiliki tarikan yang sangat ganas. Kemudian ada gancu. Gancu merupakan alat berbentuk tongkat berkait untuk mengangkat ikan besar. Saat ikan melawan, maka digunakanlah gancu agar ikan dapat diangkat ke atas kapal. Apa istilah mancing lainnya yang bosku tahu? Jangan lupa share di kolom komentar yuk. Semoga strike ya bosku. Kira-kira bikin video apa lagi ya bosku? Sekian dari Kamus Mancing. Jangan lupa komen, likes, dan subscribe.